What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Crazy Love. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah rumah mewah, orang tua Jen memanggil seorang biksu untuk memeriksa dan mengusir hal-hal negatif di rumah mereka. Lantas ketika biksu itu sedang berjalan ke arah kamar mandi, tiba-tiba Jen anaknya yang baru beres mandi keluar dari kamar dengan keadaan semongkonya yang gak dipakein pengaman cuy. Biksu itu pun melihatnya dan menikmati pemandangan yang sangat indah itu secara gratisan. Lantas selesai bersiap-siap, Jen yang hari ini mau liburan ke London sama sahabatnya kemudian berpamitan pada kedua orang tuanya. Sesampainya di bandara terlihat sahabatnya Jen yang bernama Amy sedang bersedih karena cowoknya nggak bisa ikut ke London sama dia. Di sini karena Jen sebelumnya udah beberapa kali ke London, dia pun berinisiatif untuk mengubah nama tiketnya dan membiarkan Amy sama cowoknya liburan ke London. Lalu saat keluar dari bandara, ia melihat sepasang kekasih di mana sang suami akan mengantar kepergian istrinya. Lantas setelah istrinya masuk bandara, pria itu pun melihat Jen dan kemudian menawarinya tumpangan. Awalnya Jen menolak cuy. Namun ketika dia melihat istri dari pria itu muncul, mungkin karena ada yang ketinggalan, Jen pun langsung mau nebeng. Pria yang kita sebut saja namanya Acoy itu pun mengajak Jen ke rumahnya. Dan ketika akan mengantarkan minuman, Acoy pun dibuat kaget lantaran Jen mengulang kejadian seperti di rumah, di mana dia kembali memperlihatkan semongkonya sembari berjemur. Jen pun bersikap biasa aja ketika si Acoy minta izin untuk menggapai semongkonya. Namun pas baru kena dikit, Jen langsung bilang kalau istrinya lagi OTW kesini karena tadi dia sempat ngelihat mereka jalan bareng. Acoy pun panik banget dan dia langsung menyuruh Jen untuk masuk. Lantas bener aja sesaat kemudian istrinya pun pulang dong anjir. Acoy pun beralasan kalau wanita itu hanya mengiranya taksi dan dia cuma nebeng sampai ke halte terdekat. Namun sesaat kemudian Jen lagi-lagi muncul dengan semongkonya yang terbuka lalu izin untuk pamit kepada si Acoy. Alhasil Acoy pun kena bogem dari istrinya. Setelah itu Jen pergi ke rumah pacarnya yang bernama John. Namun sesampainya di sana rumah John malah terlihat sepi. Namun ketika di kamar si Jen menemukan sebuah baju dinas. Jen pun langsung membuka lemari dan ternyata ada John bersama seorang wanita callingan. Dengan perasaan sedih dan juga kesal, Jen pun pergi ke suatu tempat untuk menenangkan dirinya. Di sana ia pun mencurahkan perasaan hatinya dengan perekam suara. Lantas di sore harinya, Jen melanjutkan perjalanan yang sebenarnya ia sendiri nggak tahu bakal kemana. Dia lalu menghentikan dua orang pria yang kebetulan lewat untuk meminta tumpangan. Melihat tampang keduanya yang mupeng, Jen pun pura-pura kalau dia berasal dari Jepang dan gak mengerti bahasa Mandarin. Alhasil mereka berdua pun gak sadar kalau Jen mengerti obrolan mereka, yang mana mereka berdua punya niat untuk mempusreng Jen secara paksa cuy. Mengetahui hal itu, Jen pun langsung menyiapkan diri untuk menghadapi dua pria itu. Bermodalkan semprotan cabe, Jen pun berhasil menggagalkan niat mereka, juga berhasil membawa mobilnya. Jen pun terus berjalan dan kemudian memarkirkan mobil tersebut di depan pos polisi. Dia kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke hotel. Sesampainya di hotel, ketika Jen tengah mendengar rekamannya, ia malah mendengar suara dari kamar sebelah yang tengah berpusreng. Jen kemudian menyeberang, lalu dengan santainya dia menonton pertunjukan tersebut sembari nyemilin Caca cuy. Lantas setelah selesai berpusreng, pasangan yang bernama Susan dan Kwan pun baru menyadari bahwa Jen telah menontonnya. Namun bukannya marah, mereka justru menjadi akrab hingga membuat mereka menjalin pertemanan. Suatu ketika Jen berjalan sendiri di tepi pantai. Dia pun bertemu dengan seorang penulis bernama David. Di sini David bercerita bahwa sebenarnya dia ingin menulis novel. Dia kesini untuk mencari inspirasi. Mereka pun mengobrol sejenak. Dan lalu ketika si David hendak pulang, Jen malah meminta ikut ke apartemennya dan berharap dirinya akan bisa membantu David mendapatkan inspirasinya.
Lantas ketika di apartemen David, mereka pun langsung menyantap makan malam bersama. Lalu sembari menonton, mereka pun memainkan game Truth or Dare. David mendapat giliran pertama dan bertanya pada Jen kapan pertama kali ia melakukan push rank. Jen lalu menjawab dengan jujur kalau ia melakukannya saat usianya 16. Lantas Jen berbalik tanya kepada David apakah dia suka jika diserpongin. David pun menjawab bahwa ia sangat menyukai hal tersebut. Kemudian Jen memilih dare atau tantangan dan David menantangnya untuk mempraktikkan keahlian Jen dalam hal serpong menyerpong dengan menggunakan botol. Jen pun langsung ngebikin pikiran David traveling dan karena udah kepalang becek, mereka pun berlanjut sampai akhirnya jadi melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Semenjak itu hubungan mereka pun menjadi lebih dekat layaknya sepasang kekasih. Dan ternyata bener nih, kehadiran Jen cukup membantu David mendapatkan inspirasi untuk pembuatan novelnya. Lalu keesokan harinya mereka berbelanja ke pasar dan di sana Jen melihat sebuah toko kacamata. Pedagang itu pun terpukau dengan kecantikan Jen dan dia mencoba merayunya dengan memberikan kacamata serta baju secara gratis. David yang baru tiba pun merasa cemburu pada si penjual itu. Terlebih saat akan pergi, Jen juga diminta untuk datang ke sebuah klub karena dia akan mengadakan sebuah pesta. Sesampainya di rumah, David mendengar rekaman suara Jen yang ternyata berisikan suara ketika Jen tengah berpusreng dengan pria lain. David pun bertanya siapa pria itu. Namun Jen di sini nggak menjawab dan dia cuma bilang kalau dia lupa siapa orangnya. David pun cemburu bukan main. Sementara Jen nggak suka dicemburuin karena ya mereka juga nggak menjalin hubungan apapun. Akhirnya Jen pun memutuskan untuk menerima ajakan penjual kacamata dan memakai baju yang diberikannya. Karena terlanjur baper dan gak mau kehilangan Jen, David juga memutuskan untuk ikut bersamanya. Namun di sana Jen terlihat lebih happy ketika bersama si penjual kacamata itu. Lalu saat David baru aja beres dari toilet, dia malah menemukan Jen di ruangan VIP bersama si penjual kacamata itu. David yang udah habis kesabaran pun langsung memutuskan untuk balik duluan. Sesampainya di apartemennya, David langsung mengemasi barang-barang Jen untuk mengusirnya. Lalu sesaat kemudian Jen pun datang dengan wajah polosnya. Jen meminta maaf dan bilang kalau di ruangan tadi dia nggak ngapa-ngapain. Namun David udah terlanjur marah dan enggan menerima permintaan maaf Jen. Jen kemudian kembali ke klub tadi. Lalu si penjual kacamata yang kita sebut saja namanya Ahong ini pun datang menghampirinya. Melihat Jen yang luntang-lantung, dia pun langsung mengajaknya untuk bermalam di rumahnya aja. Dan setibanya di sana, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi. Namun ketika itu Jen hanya terdiam dan gak berekspresi. Lalu keesokan harinya, Jen pun kembali ke apartemen David sembari berkata kalau dia merindukannya. Ternyata David juga merasakan hal yang sama. Ia lalu bertanya apakah Jen semalam berpusreng dengan si Ahong. Jen pun bilang kalau semalaman dia hanya memikirkan David bahkan saat lagi dipusreng dengan si Ahong. Mendengar hal itu David pun gak bisa menerima. Dan bagaimana mungkin bahwa ada gadis secantik Jen yang bisa memberikan apemnya dengan begitu mudah. Jen pun sakit hati banget dibilang gadis rumahan, maksudnya murahan. Dia pun akhirnya pergi lagi padahal perasaannya kepada David sudah mulai tumbuh. Kemudian Jen mendatangi sebuah hotel bintang 5, namun petugas hotel di sana mengatakan bahwa hotel sedang penuh dan meragukan Jen. Jen yang emang anak sultan pun langsung mengeluarkan uangnya dan meminta kamar termahal. Dan petugas itu pun langsung pura-pura baik kepada dirinya. Esoknya ketika Jen berada di restoran hotel, ia melihat seorang wanita tua yang lagi caper dengan pria di depannya, namun tidak direspon. Jen lantas duduk di samping pria itu dan memancingnya untuk dibawa ke kamarnya. Ketika akan sampai di kamar, Jen langsung meminta pertolongan pada penghuni kamar sebelah dan mengaku bahwa ia akan diperkusi oleh pria itu. Kedua pria itu pun akhirnya malah saling adu jotos. Lalu Jen turun dan menuju ke tempat si ibu yang ada di restoran, lalu memberikan kunci kamar pria itu sembari berkata bahwa pria itu sudah menunggunya di atas. Wah, Cinsang,
Lantas ketika Jen akan pulang ke rumahnya, dia malah gak sengaja bertemu dengan Kwon. Kwon rupanya telah putus dengan Susan karena adanya orang ketiga. Pria gondes itu pun berkata bahwa Susan telah menyia-nyiakannya. Jen pun diingatkan untuk jangan pernah menyia-nyiakan orang yang dicintainya. Mendengar perkataan Kwon, Jen pun langsung berpikir untuk memperjuangkan cintanya kepada David. Jen lalu memutuskan untuk kembali lagi ke apartemen David, dan sesampainya di sana Jen dibukakan pintu oleh saudaranya David. Lalu saat Jen memeriksa kamar David, ternyata David sedang berpusreng sama orang lain. Dia pun melihat kalau David memajang sketsa wajahnya di kamar itu. Seketika itu Jen pun merasa lega dan dia menunggu di luar. Saudaranya David pun berkata bahwa beberapa hari terakhir David terus mencari Jen. Saudaranya bahkan sampai menggunakan jasa wanita callingan untuk menghibur David yang cuma murung seharian. Akhirnya setelah beres berpusreng, Jen pun gak marah lagi dan memaklumi apa yang dilakukan David, apalagi setelah mendengar curhatan dari saudaranya David. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk hidup bersama, dan setelah itu filmnya pun selesai.